Mualaf karena pendeta tidak bisa menjelaskan tentang mengapa wanita Kristen tidak memakai hijab. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Ketika saya masih memeluk agama Kristen, saya masih merasa apa sih tujuan hidup. Setelah saya memeluk agama Islam, alhamdulillah saya mengerti apa tujuan Allah menciptakan kita. Mulanya itu pada saat saya duduk di kelas SMP, saya melihat teman saya menggunakan hijab. Lalu saya tanya, kalian mengapa menggunakan hijab? Dan teman saya menjawab, ya karena memang di agama kami wanita diwajibkan berhijab. Lalu saya mencari tahu mengapa di agama mereka menggunakan hijab, di agama kami tidak. Saya membaca-baca kitab Injil. Nah, saya temukan di kitab Injil itu, tepatnya di kitab Perjanjian Lama, bahwasanya wanita itu menggunakan hijab. Lalu saya pertanyakan kepada pendeta saya, Pak, mengapa ya di kitab kita wanita menggunakan hijab, tapi tidak ada seorang pun wanita di agama kita menggunakan hijab? Nah, pada saat itu pendeta saya tidak bisa menjawabnya. Lalu awal mula itulah dan alasan hijab itulah saya makin memperdalam dan mencari apa perbedaan agama Kristen dan agama Islam. Jadi wanita ini mengatakan bahwa dulunya dia adalah seorang wanita Kristen, tapi dia sudah terbiasa dengan hijab, teman-temannya berhijab. Maka kemudian suatu ketika dia bertanya kepada pendetanya, mengapa wanita Kristen tidak ada yang berhijab? Yang kedua, dia sudah melakukan katanya penggalian di dalam Alkitab, di kitab Injil, di Perjanjian Lama. Tapi kenapa orang Kristen masih gak pakai hijab? Jadi begini, pertama-tama saya harus meluruskan dulu pernyataan Injil dalam Perjanjian Lama. Tidak ada Injil di dalam Perjanjian Lama, karena Injil itu hanya ada di dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil itu berarti kabar baik tentang keselamatan yang besar dalam diri Yesus Kristus. Itulah yang disebut Injil. Dan mengenai Yesus Kristus itu dicatat di 4 Injil itu, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi kita tidak pernah menggunakan istilah Injil dalam Perjanjian Lama, tapi kita biasa pakai dalam Alkitab dalam Perjanjian Lama. Karena kitab suci kita itu bukan Injil, tapi Injil itu merupakan bagian dari Alkitab. Dan saya yakin semua orang Kristen atau yang pernah jadi Kristen harusnya sudah memahami itu. Lalu kemudian ketika Anda bertanya kepada pendeta, mengapa tidak ada orang wanita Kristen yang berhijab? Siapa bilang tidak ada? Ada banyak wanita Kristen juga yang berhijab. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan untuk berhijab dan tidak juga dipaksakan untuk tidak berhijab. Itu dalam kekristenan. Karena apa? Karena dalam kekristenan itu ibadah yang paling penting itu adalah bagaimana kita datang membawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal yang ke-12 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau melihat bagian firman Tuhan ini, maka yang paling penting dalam ibadah Kristen itu adalah bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Di situ yang utamanya itu adalah mempersembahkan tubuh kita, hidup kita, totalitas hidup kita. Jadi bukan hanya pakaian, bukan hanya apa yang melekat pada tubuh kita, tapi yang lebih penting itu adalah seluruh totalitas
tubuh kita itu kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau begitu, kalau dalam ibadah Kristen itu, maka yang diutamakan adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Maka pertanyaannya, bolehkah orang Kristen berhijab? Boleh, tidak ada yang melarang, silahkan. Kalau memang itu membuat Anda lebih lagi dalam mempersembahkan totalitas hidup kita, tubuh kita kepada Tuhan, silahkan, itu tidak dilarang. Dan ada juga gereja-gereja Kristen tertentu yang menggunakan hijab. Ada banyak itu, ada banyak kok. Tapi karena memang kita tidak menjadi fokus di situ, karena apa? Karena yang utama itu adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Artinya bahwa bagi kekristenan yang lebih penting itu, yang utama yang harus dibawa itu adalah tubuh kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.